Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami tentang Ar-Ra'yu sebagai sumber hukum Islam dan metode ijtihad. Yang mana di sini kami aku ngomongnya apa? Di sini kami akan perkenalan yo. pengertian ijtihad. Langsung penjelasan ayo. Bahasa perkenalan. Kau usah langsung ngomong pengertian ijtihad adalah ngono kan. Ya wis, langsung mulai. Ya apa sih? Kurang briefing. Slide pertama tuh. Ini punya aku nggak pindah atau gimana? Slide yang apa judul? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami mengenai Ar-Ra'yu sebagai sumber hukum Islam dan metode ijtihad. Next. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-jul yang berarti al-takah, daya, kemampuan, kekuatan. Atau dari kata al-jad yang berarti al-masyakah, kesulitan, kesukaran. Maka dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna al-wuz wa al-mahjud, pengarahan daya dan kemampuan, atau pengarahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Dr. Nasrul Rusli, Konsep Ijtihad Al-Sauqi, halaman 73. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban, dan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Next. Dalil di dalam Al-Quran tentang ijtihad ialah, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hai, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, Mbak Tasa Sabila. Monggo, Mbak. Syarat-syarat ijtihad atau mujtahid. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat saja yang bisa melakukan ijtihad. Adapun syarat-syarat menjadi ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu meskipun tidak hafal di luar kepala. 2. Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badi, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berpikir dengan benar. 3. Mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya karena ilmu sebagai dasar berijtihad. 4. Mesti mengetahui nasikh mansukh dari Al-Quran As-Sunnah. 5. Mesti mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma tersebut. 6. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang maqbul dan mardud. Jenis-jenis ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi 7 jenis dan mengacu pada pengertian ijtihad di atas sebagai berikut. Ijma. Pengertian ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama yaitu berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya.
namun mempunyai kesamaan atau manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Ihtisab, suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf, penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Istihsan, suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Dan selanjutnya akan dibaca oleh saudari saya Rizky Ratulinar. Yang selanjutnya adalah metode ijtihad. Mazhab Syafi'i adalah satu-satunya mazhab yang menggunakan sumber hukum Islam muttafaq, yakni sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak hanya menggunakan sumber hukum Islam muttafaq, tetapi juga sumber hukum Islam mukhtalaf, yakni sumber hukum dalam Islam yang belum disepakati oleh para ulama. Selanjutnya, yang pertama ada ijma'. Menurut para ahli, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terkait hukum syara' yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Contoh ijma' sendiri adalah ijma' sahabat, yakni ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena adanya kesamaan ilat. Contoh qiyas adalah mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga, istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari kesatuan hukum yang satu ke hukum yang lainnya karena ada dalil yang menuntut demikian. Contohnya adalah wasiat. Walaupun secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena adanya dalil dari Al-Quran maka wasiat dibolehkan. Selanjutnya, maslahah mursalah, yakni istilah dari diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contohnya ada membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. Ada istishab, yakni metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya sehingga adanya dalil baru merubahnya. Contohnya, setiap makanan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang selanjutnya adalah urf. Segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat telah dilakukan secara turun-menurun. Contohnya, secara halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau setelahnya. Selanjutnya akan dibacakan sama Mbak Siti. Ya, selanjutnya yaitu sadzwi zariyah. Sadzwi zariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan.
Contoh sejui Zariyah adalah bermain kuis yang dapat menimbulkan kata perjudian. Contohnya yaitu Qaul al-Sahabi. Qaul al-Sahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan secara Rasulullah. Contoh Qaul al-Sahabi adalah pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Selanjutnya yaitu Syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana adalah hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu yang kemudian diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Next. Perkembangan ijtihad dalam masyarakat yakni pada dasarnya ijtihad memiliki fungsi membantu manusia menemukan solusi hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Selanjutnya, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Next. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan mengenai ar-ra'yu sebagai sumber hukum Islam dan metode ijtihad. Untuk teman-teman apabila ada pertanyaan, sanggahan ataupun tambahan, monggo bisa disampaikan di kolom komentar ataupun di chat grup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.